Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhani Putra Wijaya dengan NIM 12306193085 dari kelas BKI 4B. Di sini saya akan bercerita tentang bagaimana puasa Ramadan selama pandemi ini. Seperti yang kita ketahui bahwa virus corona atau virus COVID-19 ini sudah menginjak 1 tahun di negara kita, yaitu negara Indonesia. Tentu ini bukan waktu yang mudah atau waktu yang begitu cepat, karena selama 1 tahun ini banyak sekali kejadian-kejadian yang membuat rakyat Indonesia sedang berduka, yaitu dengan banyaknya rakyat Indonesia yang terpapar virus corona ini, yang penyebarannya sangatlah cepat dan juga penyebarannya sangat luas. Tentu hal ini membuat warga Indonesia, terutama tenaga kesehatan, dokter, perawat, dan petugas-petugas kesehatan lainnya sempat kewalahan untuk menghadapi virus ini, dikarenakan begitu cepat penyebarannya, yaitu melalui sentuhan tangan, sentuhan badan, ludah, seperti itu, yang mengharuskan dokter atau petugas kesehatan ini pintar-pintar atau pandai-pandai untuk meminimalisir penyebaran virus ini. Tidak hanya di kesehatan saja, namun virus corona ini mematikan seluruh aspek kehidupan manusia. Contohnya seperti perekonomian, sosialisasi, seperti itu. Di perekonomian banyak sekali pedagang-pedagang atau pengusaha-pengusaha yang harus memikirkan ulang bagaimana cara mereka berdagang, cara mereka agar supaya dapat berdagang tanpa ada kontak langsung dengan pembeli. Tentu ini membuat pedagang harus memikirkan gebrakan baru atau cara baru untuk mendapatkan penghasilan walaupun tanpa kontak langsung dengan pembeli. Dan yang kedua, sosialisasi atau sosial. Virus corona ini dapat mematikan juga dari segi sosial, yaitu dengan pemerintah menganjurkan untuk tetap di rumah tanpa harus keluar kemana-mana kalau tidak perlu. Tentu hal ini membuat rakyat Indonesia harus berpikir ulang bagaimana kita hidup sementara tanpa bersentuhan, tanpa bersosialisasi dengan orang lain atau dengan tetangga sendiri. Dan juga pemerintah menganjurkan untuk kita memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak atau dengan istilah 3M. Tentu hal ini merupakan budaya baru untuk rakyat Indonesia yang notabene-nya rakyat Indonesia itu suka bersosialisasi, suka mengobrol dengan tetangga, masyarakat, suka berkumpul-kumpul dalam suatu acara atau hanya sekedar berkumpul di pos ronda begitu. Dihadapkan dengan saat ini, masyarakat Indonesia juga harus berpikir ulang atau mereset mindsetnya untuk dapat terus hidup dengan cara yang baru ini. Tentu puasa tahun 2020 kemarin, puasa yang kita harus menjaga jarak, memakai masker, dan juga mencuci tangan, karena tahun 2020 kemarin merupakan tahun di mana virus corona lagi meningkatnya, lagi maraknya, dan juga penyebarannya sangatlah luas. Kita dianjurkan untuk bersembahyang di rumah, tarawih di rumah, puasa di rumah, tanpa harus ke masjid atau musola gitu.
Tentu hal ini sangatlah berat untuk rakyat Indonesia, karena yang biasanya pada tahun-tahun sebelumnya kita berangkat ibadah di musola atau masjid, tarawih di musola atau masjid bareng keluarga besar, bareng keluarga inti gitu, dan harus menyesuaikan kembali untuk beribadah di rumah tanpa keluarga besar atau hanya keluarga inti saja. Dan juga untuk puasa kita juga harus pandai-pandai mencari kegiatan lain tanpa adanya kontak langsung dengan orang-orang sekitar, ya. Seperti kita mencari bahan makanan untuk buka puasa, untuk sahur atau takjil, atau hanya sekedar ngabuburit keluar dari rumah. Itu pun harus menahan rasa kita untuk seperti itu di masa yang sekarang ini. Tentu hal ini sungguh berat bagi rakyat Indonesia dan juga orang-orang atau masyarakat yang senang akan hal-hal seperti itu. Seperti yang kita ketahui bahwa puasa saat ini dan juga tahun kemarin kita dianjurkan untuk di rumah, berbuka bersama di rumah dengan keluarga inti, sahur dengan keluarga inti, dan tidak dianjurkan untuk buka bersama dengan teman-teman atau keluarga saudara yang lain gitu. Tapi untuk tahun ini mungkin sedikit berbeda dengan tahun lalu, tahun 2020. Tahun ini kita mulai dapat berkumpul dengan teman-teman, keluarga, yaitu berbuka bersama dan juga bersahur atau berpuasa, beribadah di masjid atau musola gitu. Tetapi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Mungkin ini dapat menjadi pelajaran bagi kita untuk seluruh masyarakat Indonesia, ya, bahwasanya kita harus setiap atau selalu menjaga kesehatan, mulai dari cuci tangan, membersihkan rumah, dan juga menjaga kesehatan dengan cara berolahraga, meminum vitamin, berpikir positif gitu. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya atau kata-kata yang menyinggung, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.